sudah dikumpulkan di sini ya dengan keadaan sehat walafiat. Selamat pagi Ibu Bapak guru hebat SD Negeri 1 Cibadak. Semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk kesempatan ini saya ingin mentransfer ilmu-ilmu yang sudah ada ya di dalam grup penggerak ini untuk mentransfer pada ibu-ibu semua gitu ya. Semoga ilmu-ilmu ini bermanfaat untuk kita. Baik. Selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini ya seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi anak berbuat kebajikan itu ya, dari kesalahan dan membuat kebajikan itu ada yang timbul dari dirinya sendiri ya, yang disebut intrinsik, dan ada yang disebut ekstrinsik. Keluar karena begini, nah seperti begini. Saya berbuat baik itu karena sieun ka bu guru gitu. Ada yang seperti itu, banyak ya. Karena untuk menyenangkan ibu guru, karena untuk menyenangkan orang tua gitu ya. Itu bagus memang, tapi itu skalanya hanya sedikit gitu, tidak dari diri sendiri. Bedanya apa? Beda kalau anak itu, oh iya ya, saya ini membuat kesalahan ini emang tidak boleh gitu. Saya tidak boleh membuat kesalahan ini, dan kalau saya membuat kesalahan ini nanti efeknya nanti kesananya saya akan begitu gitu. Itu timbul dari dirinya sendiri. Nah, itu yang lebih baik yang seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi motivasinya yaitu memang kita itu dalam memberikan hukuman kepada anak itu tidak boleh memaksakan gitu ya. Setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sama juga ya Ibu Bapak, ini namanya nilai-nilai kebajikan juga. Beriman, bertawaf pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Gitu ya. Ada juga selain itu banyak ya Ibu Bapak nilai-nilai positif itu gitu ya. Baik. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran teori motivasi ya, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, apa sih teori motivasi? Ya, seperti tadi ya. Ada motivasi dari diri sendiri ya, intrinsik gitu. Menyadari kesalahan itu memang tidak boleh dilakukan. Ada juga motivasi dari orang lain yang seperti tadi ya. Saya berbuat ini ingin hanya menghindari hukuman. Nah, seperti itu. Sekarang hukuman dan penghargaan. Yang tadi ya seperti kita ketahui ya, anak-anak itu memang tidak boleh diberikan imbalan Bu Bapak ya, dengan segala prestasinya atau apanya begitu ya. Apalagi di kelas gitu, siapa yang mau, siapa yang bisa ini, nanti ibu kasih permen gitu ya, atau ibu kasih uang gitu. Nah, itu akan membuat anak itu tidak kreatif gitu ya. Terus hubungannya, tingkah lakunya itu hanya sebentar gitu, sehingga kalau tidak ada imbalan saya tidak akan melakukan kebajikan itu begitu ya. Terus cemburu sosial betul Bu Haji ya, cemburu sosial. Kenapa? Karena anak ini diberikan hadiah. Memang anak ini memang dengan prestasinya gitu, tetapi dia menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah itu begitu ya. Walaupun memang kalau maksud kita maksudnya reward gitu ya, penghargaan saja. katanya bagus. Iya, Kata boleh. Cuma tapi implan ya. Kita menteri pendidikan harus kasih reward katanya anak. supaya lebih Kalau bisa berprestasi. ini kasih permen. Ya, dulu penyemangat, kasih hadiah. Penyemangat ya. Motivasi. Nanti anak ada bukan ngomong gini. Ya.
Ya ibu-ibu memang ilmu itu selalu berkembang. Mungkin dari kesini ya di penelitiannya lebih dalam lagi mengenai itu gitu ya. Memang saya juga sering sekali ya sama anak-anak memberikan reward. Oh, si ini bagus, kamu sudah ini kasih reward. Tapi sekarang kita ganti reward itu dengan sesuatu yang secara lisan saja ya. Seperti kemarin kita, iya, secara lisan aja sepertinya, kasih tepuk jempol gitu ya, tepuk hebat gitu ya. Itu juga sudah memotivasi anak. Atau kalau saya di sekolah di kelas itu kasih bintang aja gitu. Tidak apa-apa ya, seperti TK juga, karena memang kita anak-anak itu hatinya itu masih anak-anak ya gitu. Kenapa tidak boleh? Ya, kenapa tidak boleh? Karena itu yang pertama, mungkin kalau kita dikasih imbalan, maka nilai kebajikannya itu dia melakukannya itu hanya sebatas imbalan itu gitu ya. Kalau tidak ada imbalan, dia tidak mau melakukan kebajikan itu, satu ya. Yang kedua, kreativitasnya tidak ada gitu ya. Nanti kalau saya tidak, ngapain saya capek-capek membuat ini dan itu, tuh mudah yang tenang gitu. Tapi kalau dalam perlombaan lain lagi. Sebetulnya mah ada sisi positif dan negatifnya tergantung karakter anak juga. Ya itu ya, tergantung Secara global. Secara global. Ini kan universal ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia ya, seperti yang saya sudah dijelaskan tadi ya. Yang pertama, motivasi eksternal itu dari luar ya. Ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan saja atau menghindari hukuman saja, atau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu gitu ya. Kalau menurut dia ya, apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan itu, atau saya melakukan itu masa saya akan dihukum, dan saya akan tidak mengulangi karena saya tidak mau dihukum ya. Itu motivasi eksternal ya. Yang kedua, motivasi eksternal juga ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain seperti tadi ya, atau institusi ya. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya gitu ya. Saya tidak mau melakukannya karena tidak ada imbalannya begitu ya. Itu akan menjadi motivasinya dari luar ya, dari luar gitu. Tidak ada kesadaran. Nah, barulah yang ketiga. Yang ketiga itu yaitu untuk menghargai diri sendiri ya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif ya dari diri sendiri. Nah, dia menyadari anak itu kalau sepertinya kesalahan itu memang selazimnya tidak boleh dilakukan selama-lamanya. Ini akan berdampak nanti ke masa depannya gitu. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya gitu ya. Gitu akan Bu Haji. Ada apa ini? Oh, sama enggak Mama? Enggak ada. Itu mana? Ya. Gitu. Jadi memang idealnya itu ada di nomor 3 ya, untuk menyadari untuk menghargai dirinya sendiri, menyadari bahwa kesalahannya itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut agama, menurut aturan masyarakat dan aturan-aturan yang ada di lingkungannya begitu. Dia menyadarinya, dan ini akan mengimbas kepada masa depannya ya, kelakuan masa depannya, perilaku anak itu sendiri dari sekarang sampai nanti ke depannya gitu. Meminta atau membujuk itu. Jadi begini, sok gerak ulah gitu nyaneng gitu ya. Artinya kuiku dikasih hanimbalan nah gitu ya. Seperti itu. Itu suatu hukuman ya. Hukuman dalam penghargaan itu suatu tidak boleh ya. Lalu kenapa tidak boleh menghukum dalam penghargaan? Yang pertama, mempengaruhi jangka pendek ya dan jangka panjang. Jadi anak itu perilakunya
Jadi emang tidak tepat dalam konteksnya. Gitu. Penghargaan tidak efektif ya kalau memberikan hukuman pada anak itu secara eksternal. Penghargaan merusak hubungan ya. Ini yang digaris bawahi ya. Penghargaan merusak hubungan ya. Karena kalau kita tidak memberikan imbalan, jadi anak itu tidak menghargai kita lagi gitu ya, atau hubungannya akan tidak seperti intensif ya. Gitu. Aduh tuh Neng. Ini kan ya. Nah, baik. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, kita memang harus membuat di sekolah itu pasti ada peraturan ya, peraturan keras atau apa yang sudah dibuat di Ibu Bapak, tata tertib ya, tata tertib. Nah, jadi memang untuk sekarang ini kita diganti dengan keyakinan kelas saja Ibu Bapak ya. Terus saya dulu kesepakatan kelas bukan keyakinan Bapak pernah saya Iya. Sekarang ganti. Ya, sekarang kesepakatan kelas juga bagus ya. Ada judulnya aja yang diganti. Nah, tidak usah diganti maknanya. Sama dengan siswa. Nah, begitu ya. Yang pertama kita bersama-sama dengan siswa, betul Bu Yu ya. Dengan bahasanya saja yang diganti ya. Jadi kalau sepertinya tidak boleh mencontek. Nah, kalau tidak boleh mencontek kan itu Negatif. maksudnya negatif ya, kehukuman nantinya. Lamun mana mencontek gitu ya, maka kamu akan diberi sanksi ngebersihan WC dah, contohnya begitu ya. Itu tidak ada ya, kita dihapus seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Tetap maknanya sama ya, tidak boleh mencontek, tapi ganti dengan keyakinan kelas menjadi apa ya, belajar mandiri begitu ya, belajar mandiri begitu kan. Belajar mandiri kan sendiri gitu ya, kecuali kalau lagi diskusi tidak apa-apa, namanya itu bukan mencontek ya, kita berdiskusi begitu kan. Lalu apalagi banyak ya dalam konteks di sekolah juga banyak harus menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya, itu memang betul gitu ya, tetapi kita diperharus saja berpakaian sesuai dengan. iya, jadi jangan pakai kata tidak gitu ya, harus gitu ya, kita perhalus saja memakai seragam sesuai jadwalnya, boleh seperti itu ya. Karena apa, syaratnya yaitu tidak boleh panjang-panjang ya, tidak panjang-panjang, mudah diingat oleh anak-anak. Oh, kalau saya ya mudah diingat oleh anak-anak ya. Dan kata-katanya itu ya, kata-katanya itu yang menyentuh hati anak-anak gitu. Sepertinya seperti apa sih? Oh, tidak boleh ribut atau tidak boleh iseng sama temennya ya. Pada waktu pembelajaran atau tidak boleh iseng sama temannya gitu ya. Itu peraturan ya. Tapi kita ganti dengan keyakinan kelas ini. Bagaimana caranya, apa bahasanya diperhalus? Saling menyayangi antara teman. Hapus Hapus yang membuang sampah harus. Ini pelajaran yang kelima ya, ada 5 posisi ya. Kalau ini cara aja sih, yaitu dalam kelas juga bisa dibuat bertanya kepada anyaman perasaan anak melawan kesalahan guru ya, datang atau saya dari guru itu mereka, tapi dia menyadari dengan kelakuan pertanyaan guru dan siswa gitu ya. Kami akan berbicara dengan yang pertama, mengucapkan salam kalau kita sudah ngomong menyayangi, karena kita saling mendoakan, karena anak itu kan ya
kayak salah nanti kan bagus kalau cicing dia apa belajar yang iya aku harus memang belajar aku sudah tidak resmi itu apa melakukan kesalahan ya jadi apa namanya saya tuh ada efek dan dengan saya perhatikan ya HP itu kan yaitu yang pertama pengaruh ke dalam karakternya mengganggu identitas. Jadi di omongan bapak, di omongan bisa saya dalamnya sudah bisa dipahami tujuannya kepada orang kelasnya buat guru saya nanti datang ke saya bahwa saya jangan saya segitiga dan siswa nanti intinya bang sekolah sekali pertanyaan pada saatnya kalau belajar salah kita boleh mengasih itu saling menyayangkan karena kita selalu mendoakan mereka karena membuat mereka pertanyaan jadi memang apa ya ada tiga tahapan saja di sistem yang pertama itu kata-katanya apa ya jadi untuk saran atau apa memberikan solusi pada anak sebagai belajar itu yang dalam posisi pertanyaan pada saat anak melakukan kesalahan yang sangat belajar tidak istirahat mereka akan menyalahkan mereka dengan pertanyaan yang contoh kan kadang kita mungkin dikatakan sanksi apa nanti kamu kamu harus semangat belajar memantau anak jadi ini yang harus disarankan jadi apa yang sebagai belajar saya juga harus perhatikan ya segitiga karena kita membuat pertanyaan. Nah, dari peraturan kelas yang ada ya, tadi kita sudah ingin merubah ke keyakinan kelas ya, lebih sederhana kata-katanya, tidak usah panjang-panjang, yang penting anak itu mengerti dan mudah diingat gitu ya. Lalu kita dari keyakinan kelas ini maka akan terbentuklah lingkungan yang positif di sekolah kita gitu ya. Dan jika anak-anak sudah mengerti, sudah menerapkannya, juga ibu bapak gurunya ya, kita tidak tok berpusat pada murid saja, tapi seluruh warga di sekolah termasuk ibu guru, OPS dan juga penjaga ya, harus menanamkan lingkungan positif. Maka jika kita sudah menanamkan lingkungan positif, maka budaya positif akan terbentuk dengan sendirinya. Begitu. Saling menghargai, saling menyayangi, dan jangan lupa ibu bapak, nilai-nilai kebajikan itu yang kita tanamkan. Jadi setiap mau ke kelas juga ya, setiap mulai pembelajaran, apa sih nilai-nilai, coba ucapkan nilai-nilai kebajikan untuk hari ini gitu ya. Nggak apa-apa mereka ngomong peduli bu, berbagi bu, atau kasih sayang bu gitu ya. Apa saja yang mereka ingin dari dalam pemikiran dia kan ada ya. Pemikiran itu berbeda-beda ya, anak-anak juga, anak kelas 1, 2 juga udah pada mengerti. Kalau sekiranya apa sih nilai-nilai kebajikan, berarti kita ganti katanya ya dengan kata-kata baik apa hari ini gitu ya. Ayo coba kita ucapkan kata-kata baik apa hari ini gitu. Nanti anak akan ini bu apa sedekah bu gitu ya, atau apa bu, atau apa bu. Nah itu nilai-nilai kebajikan. Itu akan dari kebiasaan kecil itu maka akan terbentuklah ya mindset, pola pikir anak itu ke arah situ gitu, ke arah yang dia ucapkan begitu, seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang terkecil dari kelas, dari dalam diri anak, maka akan terlaksanakanlah lingkungan yang positif ini gitu. Maka insya Allah budaya positif
yaitu segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas ya. Jadi pada saat kita bukan menghukum ya, anak mendapatkan kesalahan, anak berbuat salah, kita tidak menghukum, tapi kita sebagai manajer seperti tadi 5 posisi kontrol, kita itu idealnya sebagai manajer gitu. Sebagai manajer kita berikan pertanyaan pada anak. Yang pertama menstabilkan identitas. Kalau begini, anak-anak berbuat salah itu manusiawi gitu ya. Tetapi memang dari kesalahan itu harus ada pembelajaran untuk perbaikannya ke depan. Nah, seperti itu ya kira-kira. Itu menstabilkan identitas. Tadi apa sih yang kamu lakukan gitu ya? Nah, muncik anak, oh saya melakukan Noel anak gitu ya, saya moyokan atau apa. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai langsung diberikan hukuman. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, titik ya. Titik ya, itu yang harus di ini. Jadi kalau menterima sanksi, kita juga isu kan, adanya. Validasi kebutuhan, seperti yang tadi ya Ibu. Tadi kan ada berapa kebutuhan manusia itu? Ada 5 ya, kasih sayang, penguasaan, kesenangan ya, lalu apalagi ya, kebutuhan hidup ya, dan satu lagi penguasaan ya. Kita cari ini kebutuhan anak ini apa? Contoh, kalau dia sepertinya datang terlambat. Jadi kenapa datang terlambat? Ada apa di rumah? Gitu kan? Sarena mu kepentingan. Nah, berarti kalau Sarena ke malaman, ya apa yang harus dilakukan oleh kamu gitu? Nanti adanya di menjalankan keyakinan. Iya. Solusinya bagaimana kamu gitu ya? Dari anak itu anak yang mencari solusi sendiri. Oh iya Bu, kalau saya kesiangan nanti malam saya tidak boleh Tidur malam-malam gitu. Dia yang ngomong. Ya baik seperti itu. Nah, Ibu akan mengobrol dengan orang tua. Nah, itu penting gitu. Kalau sepertinya masalahnya ada di rumah, kita ngobrolnya sama orang tua. Itu solusinya gitu ya, Bu. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas ya. Sebetulnya kita sudah berada di dunia yang berkualitas ya Ibu Bapak. Cuma tidak sadar. Di dunia pendidikan itu 20 tahun lebih apa ya? 54. ya apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu kasih sayang. Ya, rasa diterima di lingkungannya. Apakah gurunya ataupun muridnya gitu ya. Bagaimana penerapannya? Kita datang senyum sama anak gitu ya. Bukan cuma nonton main, acak-acakan. Pokoknya senyum itu Bu, dari kita itu senyum itu jangan sampai hilang selama di sekolah. Bu Yuli sudah membuktikan. Bu Yuli sudah membuktikan. Sudah insya Allah. Masuk perintah senyum. Datang, senyum, sapa, salam ya. Masuk antar manyun baik. Karena Can kami ngecek anu senyum baik itu dengan dia lah. Orang kira-kira kena absen. ini kebutuhan lima kebutuhan manusia Pak. Kebutuhan apa Jini? Iya ini. Jadi manusia itu membutuhkan dari 5 kebutuhan ini. Seperti dulu mah ya Pak, ada primer, sekunder, tersier ya Pak. Dulu mah ya. Itu kebutuhan manusia. Primer itu kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Itu lamun urang teu boga sandang, pangan, papan berarti hidupnya itu tidak bisa hidup gitu. Tidak bisa hidup. Primer, sekunder itu tambahan. Kebutuhan tambahan seperti sekarang mah boga HP ya,
pakai baju yang bagus. Kalau primer kan asal baju aja, tapi sekarang baju yang bagus itu ya sekunder. Kalau tersier itu punya harta yang banyak, istilahnya punya mobil mewah. Sekarang mungkin ini ada hubungannya ya ibu bapak gitu, dengan yang pertama kasih sayang dan rasa diterima di dalam lingkungan gitu. Anak-anak juga memang harus dilihat kalau anak membuat kesalahan apa kebutuhan apa yang tidak dicukupi gitu ya oleh anak itu, apakah kasih sayangnya, apakah penguasaannya. Penguasaan itu seperti ini Bu, penguasa itu pengakuan dari kabisana gitu. Seperti apa ya? Seperti ranking ya. Dia punya kemampuan gitu ya. Jadi dia ranking 1 sepertinya seperti itu. Itu namanya penguasaan gitu ya. Yang ketiga kesenangan. Contoh anak itu mencolek-colek temennya gitu ya. Kita harus dilihat sama kita. Itu apa yang kebutuhan hidupnya itu yang tidak terpenuhinya yang mana? Apakah kesenangannya? Apakah penguasaannya? Apakah dia butuh kasih sayang? Ya, begitu. Terus kebebasan. Seperti tadi ya. Bolak-balik ke WC itu apa sih? Apakah dia kurang bebas gitu ya? Kebebasan. Yang ketiga itu pertahanan hidup. Ya, pertahanan hidup seperti itu ya. Keneng tekneng. Pembelajaran yang keenam ini yaitu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan pada saat anak melakukan kesalahan ya, dengan kita tidak menghukum mereka, tapi kita menyadarkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan kita ya. Contoh kan ada 3 ya, ada 3 tahapan restitusi, yaitu yang pertama menggali identitas anak ya, mengapa anak itu melakukan kesalahan seperti itu ya. Lalu membuat kesalahan, nanti neng dulu neng. Berikutnya yaitu segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas ya. Jadi pada saat kita bukan menghukum ya, anak mendapatkan kesalahan, anak berbuat salah, kita tidak menghukum, tapi kita sebagai manajer seperti tadi 5 posisi kontrol, kita itu idealnya sebagai manajer gitu. Sebagai manajer kita berikan pertanyaan pada anak. Yang pertama menstabilkan identitas. Kalau begini, anak-anak berbuat salah itu manusiawi gitu ya. Tetapi memang dari kesalahan itu harus ada pembelajaran untuk perbaikannya ke depan. Nah seperti itu ya kira-kira. Itu menstabilkan identitas. Tadi apa sih yang kamu lakukan gitu ya. Nah, muncik anak, oh saya melakukan Noel anak gitu ya, saya moyokan atau apa. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai langsung diberikan hukuman. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, titik ya. Titik ya, itu yang harus di ini. Jadi kalau menjadi sanksi, kita juga isukan lupa adanya. Validasi kebutuhan, seperti yang tadi ya Ibu. Tadi kan ada berapa kebutuhan manusia itu? Ada 5 ya, kasih sayang, penguasaan, kesenangan ya, lalu apalagi ya, kebutuhan hidup ya, dan satu lagi penguasaan ya. Kita cari ini kebutuhan anak ini apa? Contoh, kalau dia sepertinya datang terlambat. Jadi kenapa datang terlambat? Ada apa di rumah gitu kan?
Sarena bu keputingan. Nah, berarti kalau Sarena ke Malaman. malaman, ya apa yang harus dilakukan oleh kamu gitu? Nanti adanya di menjalankan keyakinan. Iya. Solusinya bagaimana kamu gitu ya? Dari anak itu anak yang mencari solusi sendiri. Oh iya Bu, kalau saya kesiangan nanti malam saya tidak boleh Tidur malam-malam. Malam. malam-malam gitu. Dia yang ngomong. Ya baik seperti itu. Nah, Ibu akan mengobrol dengan orang tua. Nah, itu penting gitu. Kalau sepertinya masalahnya ada di rumah, kita ngobrolnya sama orang tua. Itu solusinya. Itu ya, Bu. Seperti itu. Oke, Neng, Neng. Segala waktunya yang sudah Neng. Baik Ibu Bapak, guru SD Negeri 1 Cibadak yang hebat ya. Terima kasih atas segala waktunya. Yang mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Saya selaku calon guru penggerak SD Negeri 1 Cibadak ya. Terima kasih. Ini angkat lagi nih kopi jadi berapa? Ya Ibu Bapak, karena suaranya tidak terdengar ya, jadi saya bagikan saja di grup WA ya. Begitu. Ada tanggapan atau penguatan atau question, silakan dipersilakan Ibu Bapak. Saya ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setelah tadi mendengarkan penjelasan ya dari Bu Yuli, kita sudah mencoba menerapkan tentang pembelajaran di kelas supaya anak itu teratur, rapi ya, dan mandiri dalam mengerjakan soal-soal. Kita selama itu menyampaikan ke anak seperti begini ya, kita sambil di alun aja ya, kaset bager, coba nulis yang bener, anu rapi, anu bagus, malahan omongan kita itu dianggapnya jadi bukannya menurut, Bercanda gitu ya. bukan menurut, jadi asa diapong Asa gitu. diapong. Jadi anak bagaimana supaya anak itu Ya. lebih menurut katanya tadi, kalau dikerasan jangan, Iya. kalau sama kita dielus bukannya menurut tapi Iya. dia malah menolak. Iya, baik Bu Haji, terima kasih ya atas responsifnya. Mungkin anak itu karena kebiasaan dengan pola pikir, dengan pendengarannya, dengan hatinya gitu. Kita terus aja seperti itu ya Bu Haji, terus aja. Nanti juga anak-anak kan dia menanamkan kebiasaan yang positif gitu. Kita terus aja seperti itu. Memang kalau anak sudah seperti itu ada pengaruhnya ya, dari keluarga, dari masyarakat. Bukan kita aja yang bertanggung jawab atas pendidikan anak gitu ya. Kita punya 3 unsur gitu ya. Kita sudah menerapkan. ya betul Bu Haji Weli ya. Cuma belum Minimal kita sebagai pendidik sudah menerapkan apa yang harusnya diterapkan kepada anak gitu. Ya kalau kata saya memang pembiasaan itu yang harus diterapkan. Terus aja kita seperti itu begitu. Adapun sepertinya di rumahnya begini-begini, kita tidak bisa memantau ya. Dan kita juga tidak bisa menghukum keluarganya. Hei keluarga, ulah gitu, tidak bisa begitu karena itu bukan ranah kita. Yang jelas anak menangkap ya memorinya. Memori seperti ya, satu lagi ya itu masalahnya yang kesiangan ada ya, mungkin dari kelas 3 ya, sampai sekarang. Iya. Udah dibilang, Neng, kenapa ini tiap hari kesiangan ya? Apalagi hari Sering, Senin, hari Senin nggak pernah ikut upacara. Iya.
katanya tidurnya malam. Dibilangin jangan malam-malam tidur itu, kalau anak-anak harus jam 9, paling minimal jam 10 ya, jangan lewat dari jam 10. Iya, sampai ke orang tuanya dibilangin iya, tapi ternyata Begitu di aja. belakang mah jam 12, jam 1. Tetap ya, Iya, tidak ada perubahan. Iya. Bagaimana cara? Maksud dari maaf ya Bu Titi menanggapi, maksud dari materi yang diajarkan Bu yang disampaikan Bu ini, jadi memang ada kasus seperti itu. Iya. Nah, ketika ada kasus seperti itu, kita jangan Bosan. jangan memberikan perintah. Nanti kamu tidurnya jangan jam sekian ya, kamu harus tidur. Jadi menurut ini jangan begini ya Bu. Ajukan pertanyaan kenapa kamu tadi kesiangan? Malam Dilihat masalah. tidurnya malam aja. Kenapa malam? Lihat HP, udah itu dia Lihat dia. HP, Kak. Nah udah gitu gini. Sekarang kalau terus kesiangan ini bagus nggak? Misalkan enggak. Nah, besok kalau kesiangan lagi enggak. Jadi dari komentar seperti itu ya, Bu ya. Betul. Misalkan enggak Bu. Nah kalau supaya nggak kesiangan harus bagaimana coba? Jadi gitu ya. Jadi jangan diperintah. Jangan diperintah. Nanti kamu tidurnya jangan mulai ya. Jangan jam 9 ya. Tapi gitu. Supaya tidak kesiangan gimana coba? Tidurnya jangan malam-malam ya. Gitu. Jadi Iya, itu beberapa kali. Tapi ternyata di belakang gitu aja, tuh malam aja. Kata Bu ini yang penting mah terus sampaikan. Ya, sampaikan. Dikuatkan dengan Dari kelas keyakinan tiga, keras. ya. Intinya jangan diperintah, tapi dia yang mengucapkan. Nah, itu dia mencari solusinya sendiri. Itu ya Bu Haji. Kalau sepertinya masih gitu-gitu saja, nah kita sudah ngobrol dengan orang tuanya, itu kewajiban kita sudah gitu ya. Karena memang Udah kebiasaan. iya, kalau pengasuhan di luar sana memang berbeda begitu ya. Gua dari kelas 3 Iya. mungkinnya. Dari kelas 3 tuh. Si Mulian, Jadi dari kelas 3 itu juga ya. Nah, Berarti udah- sering ya. Iya, Gitu. Jadi memang harus ada udah ditanya, udah itu kendalanya harus lihat HP. sudah berubah sih, udah masuk pagi. Tapi ternyata gitu lagi. Tapi nggak tahu di kelas 4 Itu sama. Ya. Itu kendalakannya. Kenapa ditanya udah HP, nonton TV, itu udah. Nah, udah dikasih itu pertanyaan, terus itu dibilang kalau itu mah jangan lihat HP, jangan gitu, nanti supaya besok nggak kesiangan. Tapi tidak ada itu. Harus sendiri. Mungkin terus aja Bu Haji, terus aja. Nanti kita perlihatkan ini kan kalau kita sudah bikin keyakinan kelas ya, coba keyakinan kelas mana yang dilanggar sama kamu gitu ya, atau mana yang sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Nanti diperlihatkan keyakinan. Oh ini Bu yang ini. Nah ini kan keyakinan kelas kita gitu, seperti itu. Itu lanjutannya aja dari. Kalau seumat ada pertimbangan jauh dari Worodok, ini mah dekat rumahnya. Iya ya Bu Haji. Sampai ada Bu. Baik Neng. Segala waktunya yang sudah segala waktunya yang sudah kenal dengan ini sama juga ya Ibu Bapak. Ini namanya nilai-nilai segala waktunya yang sudah waktunya yang sudah ada juga selain itu banyak ya nilai-nilai posisi segala waktunya yang sudah baik Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 1 Cibadak, saya mengaturkan terima kasih atas segala waktunya ya. Semoga materi ini bermanfaat dan